Enggak Pak, biasa aja. Enggak berat. Kebiasaan di kamar. Biasanya ya sudah berdiri. Ya, kita mulai. Di dalam kinesiologi, sebelum ke arah gerakan, juga kita harus memahami terkait dengan adanya beberapa penyusun struktur dari terutama untuk anggota ke atas. Nah, di sini ada shoulder, shoulder menyusun atas clavicula, kemudian sternum, berikutnya ialah acromion, berikutnya ialah caput, di antara caput dan acromion di sini ada supramural, ya supramural, kemudian dibalik, ya di sini ada scapula, kemudian di sini adalah thorax. Ini adalah susunan pembentuk struktur dari shoulder. Secara tipe sendi, shoulder tipenya apa? Ball and socket, karena apa? Glenoid ketemu dengan caput humerus. Jadi gerakannya ialah bebas. Ya. Terus kemudian dia punya penutup atau aksesoris, yaitu otot sebagai penggerak aktif. Di depan ada pectoralis mayor, dalamnya minor, 100 anterior, kemudian ada deltoid Anterior. seperti ini. Gerakan ke sana ke kanan. Oke, nah ini adalah deltoid anterior, middle, posterior. Terus kemudian di sisi belakang, nah di sini dimulai dari cervical, kemudian shoulder sampai T12, ya. Di sini dia punya otot yang berbentuk layang-layang, apa namanya? Jadi upper, middle, lower. Ini adalah untuk trapeziusnya. Kemudian berikutnya dari sini ke atas, ya ini. Nah di sini dia punya otot namanya supraspinatus yang masuk clavicula sampai menembus caput humerus. Ini adalah supraspinatus. Berikutnya kelihatan, nah ini nempel di sini. Apa di sini? Infraspinatus. Lanjut dari sana nempel di sebelah sana dalam subscapularis. Ya. Terus di sini, nah ini baru teres mayor dan teres minor. Terus kemudian tangannya dua ditekuk. Ya, oke. Di sini ada otot panjang untuk gerakan abduksi di sini. Ini kan. Ini. Enggak. Sini gerakan. Ya, ini. Oke. Lagi. Nah, ini abduksi, balik lagi. Abduksi. Nah, ini siapa yang gerakan? Di sini ialah untuk romboid. Romboid ada berapa? Dua. Mayor dan Minor. Yang mayor yang menutup, yang minor yang tidak. Oke, itu ialah pembentuk aksesoris aktif untuk sendi shoulder. Berikutnya untuk nama sendi. Kalau ball and socket tadi di tipe sendi, dan sekarang nama sendinya Anda bisa gabungkan per tulang. Dikatakan sendi pasti dua tulang. Yang pertama ialah sternoclavicular tambah join, ya, atau sendi sternoclavicular. Kemudian berikutnya di sini clavicular acromion, jadi acromion clavicular join. Terus kemudian di sini, ya, ini adalah glenoid, satunya caput humerus. Berarti apa? Glenohumeral joint. Oke. Lanjut antara caput humerus dan acromion di antara ini, karena berada di atas caput humerus disebut suprahumeral joint. Berikutnya di sini scapulo, ya,
Scapulo thoracoid. Jadi ini torakalnya, ini adalah scapula. Oke. Scapula dia hanya menempel pada bagian jaringan aksesoris otot pada pembentuk salju. Berikutnya Anda sudah menyebutkan sendinya, ya. Berikutnya gerakannya ini apa saja? Yang pertama untuk ini acromioclavicular, sternoclavicular. Gerakannya yang ini, elevasi, depresi, straight. Ulangi lagi, elevasi, depresi, protraksi, retraksi. Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk glenohumeral. Kalian tadi khusus untuk acromioclavicular dan sternoclavicular. Berikutnya untuk yang glenoid, ya, sama humeri, gerakannya adalah ke sana, flat, C, ke sana, X, MC, abduksi. Berikutnya apa? Eksternal rotasi, internal. Pada internal, eksternal. Maaf, ini 90 derajat. X. Ini adalah aksisnya. Ini adalah satu, ya, satu titik untuk gerakan rotasi internal dan eksternal. Kalau kita bicara aksis hanya satu titik, berarti apa? Kita ingat namanya osteokinematika. Apa osteokinematika? Berapa banyak aksis yang ada pada gerakan sendi. Jadi di sini aksisnya hanya satu. Untuk in dan x titiknya dia tidak berubah. Tetapi kalau fleksi, ekstensi, abduksi berubah. Dia menjadi swing atau disebut dengan melayang. Jadi kalau ini in x aksesnya berarti hanya satu. Kalau ini lebih, berarti yang lebih berarti swing. Kalau yang satu berarti lawannya swing berputar, Spin. ya, spin. Ini spin, ya, ini spin karena aksesnya satu tidak berubah. Tapi kalau ini ya, swing. Oke, itu adalah cara osteokinematik. Berikutnya lanjut ke atrokinematik. Duduk dulu, Mas. Ya. Untuk bicara atrokinematik, kita perlu adanya pemahaman terkait dengan apa saja? Roll, slide, apalagi gliding, ya. Jadi seperti ini, roll ini seperti ini, ya. Ini ada dua sendi, ya. Satu berbentuk cekung, satu berbentuk cembung. Jika yang fiksasi yang tidak bergerak itu cekung, maka gerakan ini, gerakan dari yang cembung terjadi roll dan slide berlawanan. Yang ini diem, kemudian terjadi roll, jadi berputar, satunya diem. Nah, ini sesuai dengan hukum konkav dan konveks yang ke satu. Jika yang bergerak ini, ya, cembung, ketemu cekung yang diem, maka gerakan roll dan slide-nya ialah berlawanan. Ini diem, nah ini ngerol. Nah, roll ini yang diem ini ialah slide. Terus berikutnya, kalau ini cembung yang diem sendinya ketemu cekung,
maka gerakan roll straight-nya ialah searah. Karena apa? Terjadi pembatasan sendi. Ini contoh ialah pada sendi L. Dia tidak mampu berputar, tidak mampu banyak gerakan. Oke, lanjut. Biasanya di sini adalah untuk tipe jenis sendi yang hinge joint atau sendi engsel. Oke, lanjut. Nah sekarang bagaimana untuk astrokinematiknya? Ya, kita sudah bicara roll dan slide. Nah, sekarang ialah untuk menentukan arah. Untuk menentukan arah bagaimana? Kalau dia duduk seperti ini, arahnya ke atas berarti apa? Elevasi. Arahnya menuju ke atas, Kaudal. menuju ke atas. Pas posisi ini disebut dengan diam semua. Supra. Kaudal. Superior, bawah, superior, Sama supra. terus sana Anterior. anterior. Posterior. Oke, lanjut tengah, Medial. medial, Anterior. kanan, belakang. Oke, sudah berdiri lagi. Ya. Oke. Sekarang kalau dia posisi tidur, apakah sama arahnya? Tentunya berbeda. Nah, coba Mas tidur, mana? Ya, tidur aja. Anterior, di mana posterior? Di mana superior, di mana kanan? Berpindah enggak? Kalau posisi Enggak. berpindah, Mas. Ya. Pertama untuk anterior dan posterior ditambah dengan superior yang tidak berpindah ialah medial dan lateral. Nah, makanya untuk menyiasati itu, maka untuk pas posisi baik itu di bed mau telentang, mau tengkurap, mau miring. Jadi kalau arahnya menuju ke atas, di sini ialah menuju kranial. Nah, di sini kita punya tulang ekor di sini, namanya cauda equina, makanya disebut dengan cauda. Menuju ke atas berarti menuju kranial, ke bawah cauda. Kemudian depan sana berarti ventral dorsal. Ini ialah untuk menyesat supaya tidak berubah arah. Untuk medial dan lateralnya sama. Berarti tadi superiornya berubah ya? Iya, berubah. Supaya berubah jadi sana kan akhirnya. Kan patokannya kepala. Berarti superiornya punggung sekarang. Iya. Ya. Balik lagi sekarang sini. Oke, sekarang kita kupas terkait dengan arah. Misalkan di sini di sana. Oke. Untuk sternoclavikular. Untuk sternoclavikular, kita tentukan dulu mana yang cembung, mana yang cekung. Ya. Pada waktu dia bergerak elevasi, kemana gerak roll dan slide-nya? Elevasi, di mana gerak roll dan slide-nya? Berlawanan atau sah? Siapa yang diam di sini? Naikkan lagi. Ya. Sternumnya diam. Sternumnya cekung atau cembung? Cembung. Oke, belum ada kesamaan, ada yang cembung, ada yang cekung. Lihat di anatomi permukaan dari sternum dan clavicula. Oke Mas, duduk dulu. Coba cek di baca sekarang. Ya. Elevasi seperti ini cekung, clavicula cembung. Oke, gerakan sternumnya diem, claviculanya bergerak. Mas elevasi kan?
Elevasi kan? Pelan-pelan dan kaget. Elevasi kan? Ya, ingat gerakannya ini. Anda cek yang kemudian turun. Ya. Pada waktu dia bergerak elevasi kan? Ya, lihat ininya. Ke arah mana dia bergerak? Turun. Naik lagi. Ya. Pada waktu elevasi, turun lagi. Elevasi lagi. Kemana arahnya? Anterior. Udah. Kemudian pada waktu dia elevasi itu sudah ya. Kemudian depresi. Kemana? Nah lagi. Inilah jadi kaudal. Terus satunya lagi. Terakhir yang Anda lihat ya ini. Ini sternum. Ini satunya clavicula. Yang bergerak clavicula, satunya diam. Jadi apa? Cekung, fiksasi, cembung, bergerak. Roll slide-nya gimana? Berlawanan. Oke, arahnya kemana? Pada waktu dia elevasi mas, arahnya ialah ke kaudal. Pada waktu dia depresi, radial. Lanjut, berikutnya apa lagi gerakannya? Protraksi, retraksi. Pada waktu protraksi, terus, ya, kemana arahnya? Ke posterior atau dorsal. Sekarang retraksi ayo Nah, kemana? anterior. Ya, ke ventral atau anterior. Ini disebut dengan arthrokinematik. Ya, jadi pergerakan pada permukaan sendiri. Ada dua gerakannya, roll atau slide yang berlawanan sesuai dengan gong, konkav, konveks. Satu atau dua. Kalau yang satu berlawanan, kalau yang dua searah terkait dengan gerakan roll dan slide. Berikutnya masih ada sendi lagi di sini. Acromio, clavicula. Ya, gerakannya sama. Pro, elevasi, depresi. Kira-kira seperti apa? Coba analisis. Pakai dulu. Anda lihat di mana permukaan cembung pada acromio clavicula. Seperti ini contohnya. Anda cek. Terus kemudian simpulkan gerakan roll dan slide. Silakan. Buka di Jeda aja. ya. Oke. Ya. Yang bergerak siapa? Cekung atau cembung? Cembung. Yang bergerak siapa? cembung. Yang ini nanti. Ini apa? Kamu dengar? Cembung itu busur yang terlentang. Cabut yang ini berarti cembung. Ya. Kalau sumber itu berarti cembung. Mana tak bikin dulu ya. Terus kemudian glenoid bentuknya. Glenoid itu siapa? Scapula. Seperti ini. Ini gerakannya. Ya. Cekungnya diem, cekungnya bergerak. Contoh gerakannya apa? Gerakan ablusi. Gerakan ablusi. Ya. Oke, turunkan lagi. Ablusi lagi. Ya. Turunkan lagi. Ablusi lagi. Cekung diem, Cembung bergerak. jadi roll dan slide-nya, Cembung. roll dan slide-nya atau berlawanan. Kalau ini diem dia slide, kalau ini bergerak kan roll. Berarti apa?
Berlawanan. Masih belum ya. Coba semua gini. Oke. Ini roll. A B. Ini ya. A B. Ini yang jari telunjuk kiri A, jempol B. Kemudian apa ini? MCP-nya yang kelima. Ini ikut A. Ya. Dari A dia menuju ke B. Lihat untuk yang ini apa? MCP ya, jentik. Oke, nah jentik ya, jentik ya. Tahu jentik? Kan bukan orang Jawa, Pak. Oh ya. Jentik ini jari kelingking. Oke. Lihat ini ya A, ini A, ini B. Ini A aksen, ini B aksen ya. Seperti ini. Dari A aksen dia menuju B. Berarti apa? Kalau ini tidak bergerak dikatakan slide. Ya. Kalau ini bergerak dikatakan roll. Kalau roll ini yang tembung bergerak ke bawah, berarti apa? Rollnya ke sana, panahnya ke arah sana, slide-nya ke arah berlawanan. Berarti kalau roll berlawanan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kalau dia bergerak ke sana, bisa ke bawah. Rollnya kemana? Rollnya ke bawah. Slide-nya ke atas. Tapi ini dia diem. Ya. Yang bergerak hanya yang roll saja, yang Cembung. Jadi kalau dia bergerak ke atas maupun ke bawah, gerakannya ialah berlawanan. Slide-nya ke atas, kalau ini ke bawah. Kalau dari sini cembungnya ke atas, slide-nya ke bawah. Itu dikatakan berlawanan. Oke, begitu. Lanjut. Tuh, balik. Nah, ini. Oke. Sekarang pada waktu dia gerak abduksi. Nah. Kemana arahnya? Ke atas. Yang mana? Yang kamu lihat ialah bentuk permukaan cekung atau cembung. Lihat jempol saya seperti ini awalnya, kemudian oke, naikkan kemana? Ke bawah. Ya. Kaudal. Balik lagi. Kranial. Terus kemudian gerakan ke sana. Oke. Ventral. Balik lagi ke sana, berarti dorsal. dipahami? Oh. Coba analisis. Ya, ulna ini radius. Ada di sini cukup ulna radius. Kemudian sendinya humero radial, ulna proksimal, radius gerakannya apa? Supinasi. Lanjut. Sekarang yang nempel pada humeri ya, itu radius atau ulnanya? Ini ialah Terus di antara epicondylus lateral medial, di sini dia punya cekungan ini, ya, untuk humerinya bentuknya cekung atau cembung? Ya. Pastikan dulu. Yang ulna pada orekanon yang di dalam sana itu cekung atau yang di dalam humeri cembung? Kalau humerinya cekung. Kalau ulnanya cembung. Oke, siap. Cek.
Ini adalah humeri, ini adalah ulna. Nah, permukaannya ini dia akan lebih sedikit cembung dibanding dengan ulna yang bagian lateralnya tadi lebih Cekung. Pada waktu dia bergerak ekstensi, ya, di sini tadi ada lubang, dia mengunci. Oke. Gerakan ekstensi, ya, dia mengunci. Ya. Ini disebut dengan CPP, close back position. Sendi dalam keadaan mengunci. Oke. Terus kemudian karena siapa yang bergerak? Cekung. Yang diem jarinya cembung. Maka gerakan roll dan slide-nya searah atau berlawanan? Searah. Masih dulu ya. Caranya apa? Hanya fleksi atau ekstensi. Oke, jadi dari sini bareng-bareng dia slide-nya ke sana. Ini slide, ini roll. Bareng. Fleksi, Mas. Fleksikan. Oke. Ekstensikan. Bareng. Oke, roll dan slide-nya. Tetapi kalau cekungnya diem, cembungnya bergerak seperti ini. Oke. Ininya naik. Nah. Ininya ke sana, slide-nya ke atas. Kalau cembung ketemu cekung, ya, gerakannya fleksi, balik lagi ekstensi. Makanya ia saat. Oke, lanjut. Sekarang aksesorisnya apa di sini? Katanya apa untuk ini? Berarti siapa yang bergerak? Bicep, ekstensi, triceps. Ke sana? Pronator, supinator. Oke, sekarang pada waktu pronator dan supinator ini untuk khusus gerakan proxima radius ulnar, kemudian apalagi humero ulnar dan humero radial. Pada waktu dia bergerak supinasi, kamu coba sana. Ini kedua tulang seperti ini. Ya. Pada waktu dia pronasi, yang ini yang radius muter. Ini pronasi. Supinasi, pronasi, iya. Supinasi, iya. Seperti ini. Ini ialah ini radiusnya, ini radiinya, ya. Pada waktu dia seperti ini, nah, berarti ini sepertinya. Oke, nah, pada waktu dia pronasi, dia ini ya, ini radiusnya, ini paham? Yang lain? Insya Allah itu ada batasnya ya. Jadi ini ulna yang dihumeri, ini ialah radius. Pada waktu supinasi dia seperti ini tulangnya, dua tulang itu. Tapi pada waktu dia pronasi ini berubah untuk berputar untuk radiinya. Makanya osteokinematika pada radii ya itu seperti ini. Apa berarti kalau berputar satu aksis? Spine ya, bukan swing. Berarti itu sendinya sebenarnya nggak gerak. Iya, hanya muter. Yang muternya di sini kan? Iya betul, ini muter. Nah di sini ada perputaran spine. Jadi kalau dilihat dari atas, ini seperti ini, ya ini muter. Karena dia satu sisi tidak ada perubahan pergerakan, berarti dikatakan spine satu aksis. Kalau banyak, misalnya bisa ke sana, berarti ini masuk swing. Tapi kalau hanya satu titik tidak berpindah ini, kan ini hanya satu titik. Nah, ini dikatakan spine.
Oke. Ya. Oke, lanjut. Apa tadi ini sendi dalam keadaan mengunci? Close back position. Sekalian di sini. Kapan shoulder mengunci? Ketika Iya. Tekan ini, push melalui dada ke atas. Coba tekan lagi. Tekan lagi. Udah bisa. Stop. Oke. Tapi kalau ada perputaran, kita dikit internal, kemudian naik. Ini bisa. Oke. Terus berikutnya extension. Full, ayo. Full. kandas. Full. Iya. Ini adalah seperti itu. Oke. Ya. Terus berikutnya kita turun ke bawah. Pindah dulu atau tangan ini aja, tangan ini aja. Oke. Apa susunannya? Radius Ini apa? malleolus. Oh ini ya. Ini malleolus. Ini apa? Kaput ulna radius. Karena apa? Bersilangan ini radius, ini ulna. Oke. Karena tadi di sini ada proximal radius ulna, berarti di sini ada distal radius ulna. Terus turun lagi. Setelah radius ulna ada apa di sini? Wrist joint. Yes, wrist joint. Ini apa? Sendi kecil-kecil di sini. Karpal. Terus kemudian ini metakarpal. Terus ini ke bawah. Sekarang karpal terdiri dari apa saja? Triquetrum, holomatum, ionatum. Dekat dengan ulna, bawah ulna, dio. Yang cekung di sini, jadi cekung, scapoid, yang cekung ini. Oke, terus yang kelihatan ini pisiform. Apalagi yang kurang? Triquetrum di tengah. Apalagi? Trapezoidum. Jadi ialah sendi kecil penyusun dari bagian karpal. Berikutnya MCP metakarpal 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian PIP 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian MEP 2, 3, 4, 5. Satu enggak ada. Berikutnya ialah DIP 1, 2, 3, 4, 5. Ada jempolnya MEP? Ada. Oh yang tadi enggak ada. Jempolnya ada MEP? Ada yang punya? Tidak ada. Jadi kalau ada yang punya, Anda dari 1% dari sekian penduduk dunia. Nah, 1001. Oke. Kenapa? Oke. Berikutnya, ya. Sekarang kita gabungkan. Kalau tadi ada proximal radius ulnar joint, kemudian ada ini yang besar apa? Radius sama karpal. Berarti radius karpal joint, terus karpo meta karpal. Meta karpal palang ya. Oke, itu ialah sendinya. Sekarang ulnokarpal. apa? Ulnokarpal. Enggak, ini enggak. Maksudnya sini karena menjauh lebih dekat. Oke, ini radius karpal. Ulnar radius ini maksudnya ialah proximal distal radius ulnar. Kalau di sini dia ulnarnya lebih panjang. Oke. Siap? Sekarang di radius sama karpal permukaannya siapa yang cekung, siapa yang tembus?
yang cembung ular, D. yang cembung radius, yang cekung karpal. Iya, jadi karpal bentukannya seperti bulan sabit, tetapi kalau yang radial itu cekung. Yang bergerak siapa kalau begini? Yang bergerak karpal. Oke, yang bergerak karpal berarti karpalnya apa? Radial deviasi. Enggak, iya. Cekung atau cembung? Cekung. Cekung yang kayak gini kan? Oh, cembung. Lupa. Cembung bergerak ke arah cekung. Jadi cekungnya yang diem. Kalau cekungnya diem berarti gerakannya bagaimana? Kalau cekungnya diem, gerakannya searah atau berlawanan? Untuk roda dan seretnya Tetap. cekungnya diem, cembungnya bergerak. Berarti berlawan. Ada analisisnya itu yang harus didalami lagi. Oke. Nah, terus lanjut ya. Kemana arahnya? Dia berlawanan. Radial deviasi, ular deviasi. Terus kalau dia ekstensi, lah pada waktu ekstensi ini ialah CPP-nya dari wrist, CPP-nya elbow, nah, CPP-nya shoulder tegak. Oke. Ini sama tegak. Oke. Iya. Nah, ini ialah CPP. Oke. Pada waktu dia bergerak ekstensi, karpalnya gimana? Ekstensi. Terjadi apa? Apakah dia longgar atau rapat? Rapat. Ya, rapat. Pada waktu dia fleksi, melonggar. Oke. Terus berikutnya untuk yang M-shape yang ini metakarpal tidak ada gerakan kecuali Interkarpal. apa? Metakarpal yang ke satu. Yang di sini nggak ada. 2, 3, 4, 5 ini nggak ada. Yang ada ialah satu. Gerakannya apa? Fleksi, ekstensi. Sampai ini. Nah, ini bisa ya. Berarti apa? Abduksi, aposisi, reposisi. Makanya karena ini tidak bergerak, maka M medialnya hilang. Kalau medialnya ada, kira-kira bagaimana? Akan menghambat gerakan. Sebegitunya kita dibuat oleh Tuhan kita, ya. Oke, lanjut. Berikutnya, ya. Untuk yang PIP, DIP, MIP, DIP, PIP, MIP. Oke. Mana cekung, mana cembung? Cekung metakarpal. Dia termasuk yang mana? Coba dicek. Metakarpalnya. Metakarpal kalau gitu aja. Ini kan? Ini cekung. Berarti cekung bergerak pada cembung. Gerakannya roll baseline-nya searah. Baik itu D, PIP, MIP, DIP. DIP. Bisa kalau dipahami seperti ini. Kalau di ekstensi sama salah. Coba kita cek lagi yang apa itu. Ini yang ini enggak. Itu kalau sama ini searah, ini juga searah. Ini kalau beban tadi pegang.
terjadi slide. Wah, akhirnya salah. Coba satu lagi, ada yang belum. Nah, ini adalah untuk fleksi dan ekstensi. Berlaku untuk kaki juga. Ya beda. Kalau kaki kan bentuknya seperti ini tulangnya. Ya, makanya kalau Anda jatuh ke sana, ya, jadi misalkan seperti ini kaki sebelah mana dulu? Berarti kalau tibia ada fibula. Ya. Yang fibula itu lebih kecil dibanding dengan tibia. Tibia itu hanya sebagai penyangga, bukan untuk penyokong penuh. Penyokong penuh ialah tibia. Jadi seperti ini bentuknya. Makanya kalau jatuh, ya mudah ya, ke arah lateral. Jadi Anda tidak seimbang, Anda ngalamun, ada sedikit lupa langsung terjadi cedera. Itu analisis. Nggak mungkin cedera gini. Nggak ada cara. Kecuali dia masih 4 bulan, so ini ketemu. Oke, cek lagi. Ini. Oke. Salah. Oke, masih bisa dipahami. Ini untuk supinasi. Rolasi. Jadi udah kayak gini. Ini makanya terjadi spine untuk yang radius. Dia hanya muter. Jadi kalau kita pas kayak gini itu yang gerak cuma Radius. satu, cuma radiusnya. Iya. Yang ulangnya tetap. Ulangnya tetap. Nanti bisa di copy ya. Ini misalkan ini sternum dengan clavicula. Oke. Siapa? Cengkung ketemu dengan cembung. Yang bergerak ialah yang cembung. Roll dan slide-nya berlawan. Satu slide-nya diem ke atas, rollnya ke bawah. Berapa? Jatuh. Pas waktu di Baru aja. Jumatan. Nah, ototnya apa di sini? Flexor digitorum seperti sini. Ya, ini ada extensor, flexor. Nah, di sini yang utama sering angkat pelan-pelan. Nanti terus. Relax. Lagi. Terus. Ya, kelihatan? Relax. Terus. Angkat lagi jempolnya. Terus. Ya, oke. Nah, ini lemah di grafisnya. Ini naik ke atas. Ya, ini politis. Untuk yang longus, ini yang grafis untuk daerah extensor. Ekstensornya ada apa? Carpi radialis, ulnaris, terus brevis, dan di sini ada flexor carpi. Terus yang dekat dengan ini berarti ini radius, berarti flexor carpi radius, sublimis, palmaris longus. Sampingnya dekat ini ulnaris. Di sini lumbrical. Dan digiti mini. Oke. Kiri kanan juga sama kan, letaknya ya tidak di dalam. Itu untuk metakarpal. Ya, di sini dia tidak banyak gerakan kecuali MCP1. Cukup. Mungkin jika ada pertanyaan sampai di sini. Pak mau nanya, kalau praktikumnya besok gimana ya Pak? Yang seperti ini.